Sekarang setiap pagi, Engkyung membuatkan sarapan loh buat Jae-hee. Bahkan rasanya pun enak kali ini. Saat mereka sedang sarapan bersama, Jae-hee menyatakan kalau dirinya nggak mau ke rumah Jisang akhir pekan ini dan tidak membutuhkan Jisang lagi sebagai figur ayah di dalam hidupnya. Wah, Jisang, gagal deh lu jadi suami plus gagal jadi ayah. Selamat ya. Sedangkan di kantor, Yuri kedatangan seorang klien. Klien ini bernama Sunrie, yang adalah teman dari ibunya Uno. Sunrie ingin bercerai dari suaminya untuk mengejar mimpinya dan menemukan jati dirinya. Meskipun suaminya nggak salah apapun, Sunriya meminta Yuri menangani kasusnya, karena Yuri belum mengerti keseluruhan cerita si klien. Yuri mengatakan, "Bu, kan ibu bisa tetap mengejar mimpi ibu dengan tetap berada di dalam pernikahan." Mendengar perkataan Yuri itu, si klien langsung emosi, dan hendak pergi meninggalkan ruangan Yuri. Sembari mengatakan, kalau dirinya akan mencari pengacara yang lain. Tapi untungnya, Ibu Unho membantu Yuri memperbaiki keadaan, dan akhirnya mereka dapat berbicara lebih dalam. Sunriya ingin bercerai, karena dia merasa lelah dalam pernikahannya. Sunriya merasa kalau suami dan anaknya memperlakukannya seperti babu. Siang harinya, Yuri dan Jae-hee janjian untuk ketemuan. Saat itu, Jae-hee tanya, kapan selesainya sih kasus perceraian ma bapaknya? Yuri kemudian menjawab, kalau kasus perceraian itu memang lama. Ada yang setahun, bahkan ada yang sampai 3 tahun. Tapi kalau pasangan sepakat bercerai dengan damai, maka prosesnya akan lebih cepat. Malam harinya, Yuri menanyakan pendapat Engkyung tentang bagaimana seharusnya Yuri menangani kasus Sunriye. Karena Yuri takut Sunriye akan menyesal kemudian hari karena keputusannya ini. Tapi Inkyu mengatakan, kalau penyesalan bukanlah bagian pengacara. Tugas pengacara adalah secepat mungkin mengakhiri penderitaan kalian mereka dan mendapatkan jumlah aset yang cukup dalam perceraian agar bisa mandiri secara finansial. Yuri juga menambahkan kalau dirinya telah menawarkan 30% aset gabungan kepada Jisang. Yuri juga menambahkan kalau Jae ingin perceraian ibu dan ayahnya cepat selesai. Kali ini, Jisang dan Eunkyung kembali bertemu dengan penyidik keluarga. Penyidik keluarga mengatakan kalau Jae tidak ingin bertemu dengan ayahnya sementara waktu dan ingin tinggal dengan ibunya. Mendengar hal itu, Jisang langsung menyerang Eunkyung. Jisang merasa kalau Eunkyung yang mempengaruhi Jae supaya Jae menjauh dari Jisang. Jisang juga memohon kepada penyidik untuk sekali lagi bertemu dengan Jae. Jisang berjanji untuk menjelaskan semuanya kepada Jae. Keesokan harinya, seluruh keluarga Sunriye mendatangi kantor Eunkyung untuk berkonsultasi. Di sana, anak Sunriye mulai mengkritik ibu mereka dengan mengatakan kalau ibunya tuh bertindak begini karena menopause. Anak yang lain mengatakan malu dengan tindakan ibunya itu. Yuri mendengar hal ini lalu berkata, yuk kita coba dengerin dulu apa yang Sunriye ingin katakan. Sunriye akhirnya menjelaskan kalau selama menikah dia selalu menuruti perkataan suaminya. Dan sekarang dia ingin suaminya melepaskannya agar Sunriye bisa menjalani kehidupannya sendiri. Sunriye lalu menyerang balik anak laki-lakinya dengan mengatakan, sampai kapan ibu harus jadi budakmu? Lalu berkata kepada anak perempuannya, kamu minta ibu mengasuh anakmu saat kamu sudah punya anak. Itu bukan tugas ibu, itu adalah tugasmu. Sedangkan di tempat lain, Jisang menemukan Sarah memasuki rumahnya dan mencoba untuk mengusir Sarah. Tapi Sarah mulai melontarkan kata-kata makian kepada Jisang. Lu ya, selama ini udah nipu gua. Seolah-olah lu ini adalah pria terhebat. Mana buktinya sekarang? Jisang yang panas mendengar makian Sarah langsung mendorong Sarah, yang menyebabkan Sarah pendarahan. Jisang kemudian membawa Sarah ke rumah sakit, dan mereka pun akhirnya mengetahui kalau Sarah sudah kehilangan bayinya. Saat itulah Sarah berkata, udah selesai kan berarti kita? Jisang hanya menjawab, maafkan aku. Wah, Jisang, lu sih harus dapat karma sebesar-besarnya loh. Keesokan harinya di firma hukum, Sunriye dan suaminya setuju untuk mediasi. Kesepakatan itu antara lain, suami istri ini setuju untuk tinggal terpisah dan tidak ada kewajiban untuk tinggal bersama. Aset mereka akan dibagi rata. Sang suami bisa bertemu Sunriye 2 kali dalam sebulan. Dan juga, Sunriye akan memperbaiki hubungannya selama 2 tahun. Tapi kalau dalam 2 tahun ini Sunriye tetap ingin bercerai, suaminya harus menyetujuinya. Wah, berakhir dengan baik ya kali ini kasusnya. Sedangkan di tempat lain, Jisang mengajak Jae-hee untuk berbicara. Jae-hee mengatakan kalau dia kecewa dengan ayahnya karena ayahnya telah membohonginya selama ini. Jae-hee lalu menceritakan saat dirinya pertama kali tahu ayahnya dan Sarah berselingkuh di depan matanya. Saat Jae-hee dititipkan ke rumah Sarah, Jisang menangis mendengar itu dan meminta maaf kepada Jae-hee dan memohon kepada Jae-hee agar mau tinggal bersama dengan Jisang. Tapi Jae-hee menolaknya dan mengatakan kalau yang bersalah harus dihukum. Hukuman itu adalah tidak bisa melihat Jae-hee. Jisang lalu berkata, Jae-hee, maafkan ayah. Ayah kira ibulah yang membuatmu jauh dari ayah. Tapi kamulah yang melarikan diri. Apa yang harus ayah lakukan sekarang? Jae-hee menjawab, cepat selesaikan kasus ini. Berhenti menyakiti ibu dan aku. Jika ayah dihukum, maka terimalah. Sedangkan si Sarah, dia bersiap untuk pulang kampung deh. Dia pun melepaskan cincin yang diberikan Jisang dulu kepadanya. Keesokan harinya, di mediasi Eunkyung dan Jisang, Jisang setuju untuk menyerahkan hak asuh anak. Dan Eunkyung juga berjanji untuk tidak pernah melarang Jae-hee bertemu dengan ayahnya, selama Jae-hee menginginkannya. Dan mengenai pembagian aset, Jisang setuju dengan 30%, seperti yang Yuri ajukan sebelumnya. Setelah menandatangani berkas perceraian, Jisang meminta maaf kepada Eunkyung. Eunkyung lalu berkata, mari kita besarkan Jae-hee dengan benar sekarang.
Akhirnya, selesai deh kasus perceraian Engkyung dan Jisang. Malam harinya, keempat pengacara kita mengadakan pesta perceraian untuk Engkyung. Setelah selesai pesta, Engkyung berbicara berdua dengan Yuri. Engkyung mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan mengatakan kalau dirinya senang memilih Yuri sebagai pengacaranya. Yuri kemudian menjawab, Engkyung, kamu udah melewati banyak hal. Sekarang, alih-alih kamu adalah seorang pengacara dan seorang ibu, kamu juga harus mencari dirimu sendiri. Wah, hubungan mereka benar-benar berkembang dengan jauh lebih baik ya. Sementara itu, Wujin ditelepon ayahnya untuk menemuinya. Ayah Wujin menyuruh Wujin untuk memecat Engkyung. Keesokan paginya, Pak O yang adalah direktur Daejeong memanggil Engkyung ke ruangannya. Dan benar dong, Pak O dengan halus meminta Engkyung untuk cuti liburan aja. Engkyung tahu kalau Pak O sebenarnya sedang menyuruh Engkyung untuk mengundurkan diri. Wah, padahal Engkyung yang memajukan firma hukum Daejeong loh selama ini. Bener-bener ini bos enak dewe aja ya. Gak sampai di sana, Engkyung juga ditelepon oleh wali kelas Jae-hee yang mengatakan kalau Jae-hee habis berantem sama teman sekelasnya. Wali kelasnya juga meminta Engkyung untuk lebih memperhatikan Jae-hee. Karena biasanya, setelah orang tua bercerai, anak-anak menjadi lebih sensitif. Ya ampun Engkyung, masalah satu selesai, masalah lain yang bermunculan. Sedangkan Yuri, dia kedatangan klien baru yang bernama Lee Sung Jun. Permasalahannya adalah, Sung Jun ini digugat telah berselingkuh dengan Kim Hayun. Padahal Kim Hayun sudah punya suami dan seorang putra di jenjang SD. Jadi Sung Jun pertama kali bertemu dengan Hayun di aplikasi dating itu. Itu pun teman-teman Sung Jun yang mendownloadin aplikasinya buat Sung Jun. Karena mengetahui Engkyung menyerahkan surat untuk cuti liburan, Wujin menghampiri Engkyung dan menanyakannya, apakah benar tidak terjadi apa-apa? Engkyung hanya menjawab kalau dia ingin beristirahat. Engkyung berusaha menutupi pembicaraan dengan Pak O sebelumnya dari Wujin. Sekarang Yuri sedang pusing dengan kasus barunya. Dan karena Engkyung udah nggak ada di ruangannya untuk dimintai pendapat, akhirnya Yuri menghampiri Wujin dan mencoba menanyakan pendapat Wujin mengenai kasus Yuri. Yuri menceritakan suami Hayun melaporkan Sung Jun lah yang menggoda istrinya. Tapi Sung Jun mengatakan sebaliknya. Lalu yang lucunya, nama suami Hayun kan Hun. Nama anak mereka adalah Min. Nah, Sung Jun tuh pernah menulis di chat kalau dia ingin menempel pada Hayun seperti Hun dan Min. Kalau seperti ini kan seperti Sung Jun tahu dong kalau Hun dan Min itu adalah suami dan anak Hayun. Ya artinya Sung Jun tahu Hayun sudah menikah, bahkan punya anak. Tapi ketika Yuri menanyakannya kepada Sung Jun berkata kalau Hayun tuh ngakunya Hun dan Min adalah bola lumut yang dipelihara Hayun. Yuri jadi bingung kan, masa iya dia harus memanggil bola lumut untuk bersaksi di pengadilan? Mendengar itu, Wujin berpendapat kalau penggugat yaitu suami Hayun sepertinya menjebak Sung Jun. Bisa dibilang ya, Hayun dan suaminya menjebak Sung Jun untuk mendapatkan kompensasi itu. Tapi Yuri harus membuktikannya. Sedangkan keesokan harinya, Engkyung dan Jae-hee bersiap bepergian bersama. Engkyung berjanji untuk lebih sering bepergian bersama dengan Jae-hee dan tidak akan menjadikan sibuk bekerja sebagai alasan lagi. Tapi Jae-hee berkata, nggak gitu kok, itu bukan alasan, karena ibu memang beneran sibuk. Terharu deh sama pengertiannya Jae-hee ini ya. Sedangkan di firma hukum, Eunho dan Yuri jadi kelimpahan banyak banget kasus. Hal ini membuktikan pentingnya kehadiran Engkyung di Daejeong. Saat itu, Yuri meminta Eunho untuk berpura-pura mendaftar di aplikasi Kencan yang Sung Jun gunakan, agar Eunho bisa bertemu dengan Hayun di aplikasi itu. Yuri sepertinya mau menjebak Hayun nih. Dan beneran deh, akhirnya mereka menemukan profil Hayun. Dan dengan bujukan Yuri, Eunho bersedia untuk berpura-pura ngedate sama Hayun. Mereka pun janjian untuk bermain tenis bersama. Dan setelah bermain, Hayun sengaja menghampiri Eunho dan mulai menggoda Eunho dong. Waduh, luar biasa dah ini. Sedangkan di tempat lain, kita melihat Jae-hee dan Engkyung membuat tenda bersama. Saat Engkyung memberikan Jae-hee ramen untuk dimasaknya, Jae-hee jadi teringat dengan Jisang. Jisang selalu tahu apa yang Jae-hee suka dan tidak suka. Sedangkan Engkyung tidak tahu kalau Jae-hee nggak suka sama daun bawang. Nggak sampai di sana, tamu camping di sebelah mereka bahkan membicarakan Engkyung tentang bagaimana suami Engkyung tidur dengan sekretaris Engkyung. Dan itu yang membuat mereka bercerai. Walaupun begitu, Jae-hee dan Engkyung terus menikmati waktu liburan mereka. Kembali ke Yuri dan Eunho, mereka mendiskusikan tentang pertemuan Eunho dengan Hayun di lapangan tenis. Yuri ternyata ada juga di lapangan tenis itu, dan melihat seorang pria memotret Eunho dan Hayun saat mereka sedang bersama. Yuri menduga kalau pria itu adalah suami Hayun. Sementara itu, suami Hayun mendatangi Sung Jun dan mengancamnya. Tapi Sung Jun ingat pesan dari Yuri, kalau Sung Jun tidak boleh sama sekali meminta maaf kepada suami Hayun. Karena jika Sung Jun meminta maaf, berarti secara nggak langsung, Sung Jun mengaku kalau dirinya tahu kalau Hayun telah menikah dan sengaja memacarinya. Jadi Sung Jun tidak mengucapkan kata maaf. Lalu suami Hayun memberikan penawaran. Kalau Sung Jun memberikan $30.000, maka suami Hayun akan mencabut gugatan ini dan berdamai. Sung Jun lalu menelepon Yuri dan mengatakan akan membayar suaminya Hayun. Karena kalau Sung Jun nggak bayar, suami Hayun akan terus datang ke kampus. Dan rumor akan menyebar kalau Sung Jun mengencanai istri orang. Tapi Yuri mengatakan, Sung Jun jangan lemah dulu. Aku juga lagi mengusahakan yang terbaik. Jadi bertahanlah. Saat malam hari, setelah Jae-hee tertidur, Engkyung jadi merenung sendirian. Dia merasa kalau dirinya tidak dibutuhkan, entah itu di kantor ataupun di rumah. Keesokan harinya, terjadi keributan di firma hukum. Suami Hayun datang dan menyerang Eunho, dan menuduhnya karena telah bermain-main dengan Hayun.
Tapi Woo-jin yang tahu akan sandiwara yang dibuat oleh Yuri dan Eun-ho langsung menyuruh suami Hyun pergi. Woo-jin lalu memanggil Yuri dan Eun-ho untuk menanyakan apa rencana Yuri selanjutnya. Yuri menjawab kalau dia akan menutup kasusnya dengan mengirimi Hyun pesan dari Eun-ho dan mengajak Hyun untuk bertemu lagi. Apakah Yuri bisa membuktikan kalau Hyun dan suaminya ini adalah penjahat penipuan perselingkuhan ya? Di tempat perkemahan, perhatian Jae-hee terus teralihkan dengan anak lain yang sedang bermain dengan ayah mereka. Hal ini tentu membuat Eun-kyung merasa bersalah. Eun-kyung lalu mengajak Jae-hee untuk bersepeda bersama. Tapi karena Eun-kyung tidak fokus, saat mengendari sepeda, mereka pun terjatuh dan Jae-hee terluka. Di firma hukum, Hyun membawakan makan siang untuk Eun-ho. Di saat itulah Yuri dan Sungjun masuk ke ruangan mereka. Hyun menuduh mereka bertiga telah bersekongkol. Tapi Eun-ho berkata, kalau Hyun lah yang udah bersekongkol dengan suaminya untuk menipu banyak orang. Yuri dan Eun-ho berkata, kalau mereka akan membuat tuntutan mengenai perbuatan Hyun dan suaminya. Mendengar itu, Hyun langsung memohon kepada Yuri untuk mengampuninya. Karena sekarang Hyun lagi berada di masa percobaan untuk kasus penipuan lain. Tapi Yuri menegaskan agar Hyun meminta maaf kepada Sungjun atas perbuatannya. Langsunglah Hyun meminta maaf kepada Sungjun. Yuri juga merekam pembicaraan mereka dan menyuruh agar suami Hyun mencabut gugatannya terhadap Sungjun. Dengan nggak tahu malunya, Hyun langsung menelepon suaminya dan mengatakan kalau mereka telah ketahuan. Lalu meminta suaminya agar mencabut gugatannya. Sedangkan di tempat lain, Eun-kyung membawa Jae-hee ke rumah sakit. Di saat perawat menanyakan apakah ayah Jae-hee ada, Jae-hee dengan sensitif menjawab, "Nggak ada, ayahku nggak ada." Setelah perawat itu pergi, Jae-hee dengan menangis mengatakan kalau dirinya membenci ayahnya, tapi sekaligus merindukannya. Memang orang tua yang berpisah, anak-anak yang merasakan dampaknya ya. Setelah semuanya tenang, Eun-kyung menunggu di luar kamar Jae-hee dan dengan sangat frustasi menelpon Yuri, mengatakan kalau sepertinya di kantor ataupun di rumah, dirinya tidak dibutuhkan sama sekali. Aduh, kasihan banget ya Eun-kyung. Sementara itu, Woo-jin menghampiri ayahnya dan mengatakan kalau dia ingin mengambil alih firma hukum Daejong.